jumpa lagi di Soccer Lover yang akan memberikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Bersama saya Agisa Febila, kita bakal membahas persaingan sengit di BRI Super League yang hampir memasuki paruh musim. Sejumlah hasil laga tunda pekan ke-8 mengubah peta persaingan di klasmen sementara. Salah satunya kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar. Raihan 3 poin membawa Pangeran Biru naik ke puncak klasmen. Nadio juga. Nadio. Tendangan sudah dilakukan kembali pemirsa dan gol! Bermain di depan ribuan bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib nyaris buka keunggulan menit 24 usai mendapat hadiah penalti. Sayang Andrew Yung yang maju sebagai eksekutor gagal menceploskan bola ke gawang PSM Makassar yang dikawal Hilmansyah. Luar biasa! Antisipasi keras dari Hilman menggagalkan Andrew mencetak gol. Namun 2 menit berselang, striker berpaspor Prancis itu membayar tuntas kesalahannya. Gol sundulan kepala Andrew Yung berhasil membuat Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh. Dibayar kontan pemirsa oleh Mas Yuyung. Selepas gol, Persib tak banyak menciptakan peluang. Sebaliknya, tim Juku Eja terus menggempur pertahanan Maung Bandung. Namun hingga akhir laga, tak ada gol yang tercipta. Menang 1-0 membuat Pangeran Biru memanaskan persaingan di jalur juara. Persib berhasil menyalip Borneo FC di puncak klasemen. Sementara PSM Makassar masih berkutat di papan tengah. Ya, keberhasilan Persib ke puncak klasmen tak lepas dari kegagalan Borneo FC Samarinda di markas Malut United. Tim pesut etam dipaksa menyerah 2-3 lewat gol jelang akhir laga. Dan sekarang bahaya, gol! Sebuah serangan cepat dan sekarang David, gol! Memang luar biasa. Borneo FC berambisi menggulingkan Persib Bandung di puncak klasemen saat bertandang ke Stadion Kiraha Ternate markas Malut United. Laga baru berjalan 3 menit, pesut etam langsung buka keunggulan lewat gol Juan Villa. Dan sekarang bahaya, gol! Sebuah serangan cepat yang didapatkan oleh. Namun tuan rumah membalas lewat David da Silva menit 26. Skor imbang 1-1. Dan sekarang David, gol! Memang luar biasa pemirsa. Ini adalah memang benar-benar predator. Borneo FC Samarinda kembali memimpin 2-1 lewat gol Douglas Coutinho menit 55. Douglas Coutinho! Luar biasa pemirsa. Luar biasa memang. Namun dibalas Taufik Rustam menit 69. Skor imbang 2-2. Davido dan Rustam datang sebagai super sub. Saat laga tampak akan berakhir imbang, ex-pemain Persib Gustavo Franca jadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan Malut United di penghujung laga. Bola kepada Davido dan Sukar dipercaya. Sukar dipercaya. Sukar. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Sementara Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan usai membungkam Bayangkara Presisi Lampung FC 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa Macan Kemayoran naik ke urutan 3 klasmen sementara. Alana! Crossing melengkung. Jordi Amat! Bertandang di hadapan puluhan ribu di Jackmania yang memadati Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Persija baru bisa buka keunggulan pada akhir babak pertama. Macan Kemayoran dapat hadiah penalti setelah Nehar Sadiki melanggar Excel Runtukahu di kotak terlarang. Alano yang maju sebagai Algojo sukses mengeksekusi penalti dan membawa Persija unggul 1-0 di babak pertama. Alana! Gol! Pada menit ke-62, umpan tarik Tubaro gagal diantisipasi oleh Putu Gede berujung gol bunuh diri. Tiba, crossing melengkung. Kembali datang bagi Persija Jakarta setelah bola indah crossing. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Persija.
Kepercayaan diri Macan Kemayoran semakin meningkat. Pesta gol Persija ditutup lewat tendangan spektakuler Jordi Amat. Pemirsa, Jordi Amat! Dibiarkan terbuka tadi. Jordi Amat Tambahan 3 poin membuat Persija naik ke peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League. Dari laga lain, Soccer People, Persis Solo makin terbenam di dasar klasmen usai takluk di markas Persik Kediri. Hasil ini memperpanjang torehan buruk Laskar Samber Nyawa 14 laga tanpa kemenangan. Dan kita lihat sikat. Sikat lagi. Agung mana nangkap bola. Bertanding di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur Sabtu sore, Persik Kediri tampil percaya diri sejak menit awal dengan menguasai lini tengah. Macan Putih agresif menekan pertahanan lawannya, sementara Persis Solo lebih mengandalkan serangan balik. Eksekusi Ezra Walian yang membobol gawang Laskar Samber Nyawa di menit ke-20 berhasil memecahkan kebuntuan. Penalti untuk membuat tuan rumah unggul. Sama-sama kita lihat. Ezra! Keunggulan Persik bertambah pada masa injury time babak pertama. Kita lihat sikat. Sikat lagi. Jose Enrique memanfaatkan bola muntah di depan gawang dan mengubah skor menjadi 2-0. 10 menit jelang laga usai, Persis Solo mulai mendominasi permainan. Di menit ke-92, Laskar Samber Nyawa berhasil menjebol gawang tuan rumah melalui sundulan Sandro Scheng. Laga berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persik Kediri. Dari hasil itu, Macan Putih berhasil mengumpulkan 12 poin dari 15 laga. Sedangkan Persis Solo mengemas 7 angka dari 15 pertandingan. Sementara itu, Persebaya Surabaya akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Tim Bajul Ijo berpesta 4 gol ke gawang Persijap Jepara. Persebaya Surabaya pesta 4 gol saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo. Bajul Ijo buka keran gol menit 26 lewat penalti Bruno Moreira. Di menit 38, giliran Leonardo Silva Lelis mencatatkan namanya di papan skor. Francisco Rivera memperlebar keunggulan Persebaya menjadi 3-1 pada menit 80. Datang dari Freitas dan Rivera. Pesta gol Bajul Ijo ditutup oleh Mihailo Perovic pada menit 85. Bruno Moreira kali ini dan gol! Menang 4-0, Persebaya mengakhiri kutukan hasil imbang di 5 laga terakhir. Wakil Jawa Timur lainnya, Madura United juga memetik hasil yang positif. Laskar Sapekerap menang besar atas Semen Padang 5-1. Tuan rumah Madura United tampil terengginas saat menjamu Semen Padang di kandang Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan. Sapekerap unggul 2 gol di babak pertama lewat gol Lulinya menit ke-5 dan Madonka menit 14. Jordi Wehrman membawa tuan rumah unggul 3-0 menit 55. Semen Padang sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 pada menit 56. Namun penalti Joao Pereira menit 72 dan Bres Lulinya menit 79 memastikan kemenangan Laskar Sapekerap. Lulinya! Masih Lulinya! Duel tim bertabur bintang Bali United dan Dewa United berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol. Bali United menjamu Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kedua tim yang tampil dengan komposisi pemain terbaik saling melancarkan serangan sepanjang pertandingan. Namun solidnya lini pertahanan serta penampilan gemilang penjaga gawang kedua tim membuat laga berakhir tanpa gol. Hasil imbang 0-0 membuat Bali United belum mampu memperbaiki posisi di papan klasemen.
Serdadu Tridatu tertahan di peringkat ke-8 dengan koleksi 21 poin. Sementara tambahan 1 angka juga belum cukup mengangkat Dewa United ke papan tengah klasemen BRI Super League. Arema FC menelan kekalahan di kandang sendiri saat melawan Persita Tangerang. Laga berlangsung dramatis karena pendekar Cisadane bermain dengan 10 pemain dan gol kemenangan dicetak jelang akhir laga. Alexa! Gol! Duel sengit Arema FC versus Persita Tangerang tersaji di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Selasa sore. Sejak awal laga, Singoedan mencoba mendominasi pertandingan. Dedi kaca-kaca, Dedi! Apa yang terjadi? Namun pendekar Cisadane tak hanya bertahan, mereka juga membangun serangan. Jual beli serangan terus terjadi, kendati kedua tim memiliki banyak peluang, namun babak pertama berakhir tanpa gol. Di menit ke-69, wasit memberi kartu merah kepada Andrean Rindo sehingga Persita bermain dengan 10 pemain. Keadaan itu tak membuat pendekar Cisadane mengendurkan serangan. Di menit ke-90, Alexa Andrejic menuntaskan umpan Reiko Rodriguez yang berhasil menjebol gawang Arema. Reko ada Alexa di sebelah kanan. Baik sekali. Alexa! Gol! Hingga wasit meniup peluit panjang, Singoedan gagal menyamakan kedudukan. Persita memenangkan laga dengan skor 1-0. Hasil itu membuat pendekar Cisadane mengemas 25 poin dari 15 laga. Sedangkan Arema FC mengumpulkan 18 angka dari 15 pertandingan. Nah, kalau kita lihat persaingan di papan klasmen BRI Super League pun semakin sengit. Peringkat 1 yang dihuni Persib Bandung dan posisi 4 Malut United hanya berjarak 3 poin. Sedangkan di zona merah, selisih poinnya juga tidak terlalu jauh. Sejumlah tim masih berpeluang turun kasta. Apalagi ini baru pertengahan musim, masih banyak laga yang harus dijalani. Pekan ke-16 yang berlangsung akhir pekan ini akan menyajikan sejumlah duel yang tak kalah seru. Persib Bandung bertekad mengamankan posisi di puncak klasmen saat bertandang ke markas Persik Kediri. Menghadapi sang pemuncak klasmen Persib Bandung bukan hal mudah bagi Persik Kediri. Apalagi performa tim Macan Putih belum stabil, masih naik turun. Dalam 5 laga terakhir di BRI Super League, Persik 2 kali menang, 2 imbang, dan sekali kalah. Namun kemenangan 2-1 atas Persis Solo menaikkan mental Ezra Walian dan kolega jelang menjamu sang juara bertahan. Sebaliknya, bagi Persib Bandung ini merupakan momentum untuk menegaskan posisinya di tempat teratas. Ya, meski berstatus sebagai pemuncak klasmen, posisi mereka belum aman karena hanya unggul head-to-head atas Borneo FC Samarinda dengan poin sama. Pangeran Biru wajib memaksimalkan poin penuh di Kediri untuk menjaga jarak di klasmen. Terlebih, di pertandingan selanjutnya, Maung Bandung akan menghadapi laga derby The Indonesia kontra Persija Jakarta. Sementara dari laga lain, Persija Jakarta akan menjamu Persijap Jepara. Kemenangan meyakinkan atas Bayangkara Presisi membuat Macan Kemayoran optimistis terus bersaing di papan atas klasmen. Persija Jakarta memilih tidak libur demi menyongsong laga melawan Persijap Jepara. Waktu persiapan yang singkat, hanya 5 hari, menjadi alasan tim tidak meliburkan pemain pada 1 Januari 2026. 2 hari setelahnya, pemain sudah harus kembali bertanding seperti saat momen Natal yang tetap diisi latihan reguler. Sesi latihan di penghujung dan awal tahun dimanfaatkan tim pelatih untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa pemain. Salah satu fokus utama adalah skema menyerang. Pasalnya, dalam 2 pertandingan terakhir kalah 0-1 dari Semen Padang dan menang 3-0 atas Bayangkara Presisi. Kinerja lini depan dinilai belum sepenuhnya optimal. Maxwell Souza dan kolega masih menemui kesulitan ketika menghadapi tim-tim yang memilih bermain bertahan dengan blok rendah. Menghadapi Persija bukanlah hal yang mudah.
10 laga tanpa kemenangan, 9 diantaranya berakhir dengan kekalahan membuat Persija ketar-ketir. Mereka wajib segera bangkit agar terhindar dari jurang degradasi di akhir musim. Kini Laskar Kalinyamat berada di peringkat 17, hanya unggul 2 poin dari Persis Solo yang berada di dasar klasmen. Salah satu kandidat peraih gelar, Borneo FC Samarinda, bakal menjamu PSM Makassar. 4 laga tanpa kemenangan membuat tim Pesut Etam mengusung ambisi menang demi terus bersaing menuju tangga juara. Badai menghantam kubu Borneo FC Samarinda yang tak pernah meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir. Raihan hasil negatif membuat tim besutan Fabio Lefundes longsor dari puncak klasmen setelah lama dikuasai. Melawan PSM jadi sangat krusial karena jadi laga terakhir di kandang sendiri pada putaran pertama musim ini. Kemenangan wajib diraih sebelum mereka menjalani laga sulit bertandang ke markas Persita Tangerang. PSM Makassar masih dalam tahap transisi sejak kedatangan pelatih baru Thomas Trucha. Nahkoda berusia 54 tahun itu belum menemukan formula tepat yang diusung tim Juku Eja. Rentetan hasil kurang maksimal membuat PSM tertahan di urutan ke-9 klasmen sementara. Dalam 5 pertemuan terakhir, PSM dan Borneo sama-sama kuat dengan masing-masing 1 kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Jika melihat laga pekan ke-16, pergeseran posisi di klasmen BRI Super League rentan terjadi. Menarik banget ya untuk kita tunggu keseruannya. Kalau gitu cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Saya Agisa Febila, sampai jumpa.